Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa, bila Allah subhanahu wa ta'ala juga mudahkan, kita akan melanjutkan pada buku kita, yaitu Mukhtasar Jami' al-Ulum wal Hikam. 50, terjemahannya 50 hadis terpenting dalam Islam dan penjelasannya. Ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Hambali rahimahullah. Dan tentunya di dalam kitab ini kita akan masuk pada kesempatan ini hadis nomor 2. Setelah membahas hadis pertama pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu hadis yang sangat agung, kami ingatkan kembali hadis dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah, atau beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan kadar niatnya. Waman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan dapat pahala karena niatnya untuk Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang niat hijrah karena dunia yang ingin dia kejar, awim ra'atin yang kihuha, atau wanita yang dia nikahi, fa hijratuhu ila mahajara ilai, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan tentunya tentang kedudukan hadis ini. Di antaranya ulama mengatakan ini adalah termasuk asas daripada agama kita, karena semua sesuai dengan niat seseorang. Ini tidak kita ulangi lagi, kita akan langsung masuk saja hadis nomor 2. Karena hadis nomor 2 termasuk hadis yang panjang dari 50 hadis terpenting dalam Islam. Bagi yang pegang bukunya di halaman 27 ya. Kalau yang belum punya buku mungkin bisa foto dari teman-teman yang bawa bukunya ya. Bisa difoto halamannya di halaman 27, lafaz hadisnya ya. Saya akan bacakan hadis kedua ini masih dari sahabat yang mulia, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu as-safari wa la ya'rifu minna ahad حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة الآلة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Hadis ini tentu termasuk hadis yang panjang dalam Islam, namun penting sekali untuk diketahui. Terjemahannya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia mengatakan ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih bersih, rambutnya sangat hitam, tidak terlihat padanya bekas safar atau perjalanan jauh, dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Hingga ia menghampiri Nabi SAW lalu menyandarkan kedua lututnya pada dua lutut Nabi SAW dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya seraya mengatakan, wahai Muhammad, sampaikan kepadaku tentang Islam.
Lalu Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah jika kamu mampu. Ia mengatakan, engkau benar wahai Muhammad, atau engkau benar, maksudnya Nabi Muhammad SAW dibenarkan oleh orang itu. Kata Umar, kami heran kepada orang itu. Ia yang bertanya namun ia juga yang membenarkan jawaban Nabi SAW. Lalu ia berkata lagi orang itu, sampaikan kepadaku tentang iman. Maka kata Nabi SAW, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ia mengatakan, engkau benar. Lalu ia mengatakan lagi, sampaikan kepadaku tentang ihsan. Beliau menjawab, engkau menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya atau engkau melihatnya. Walaupun kamu tidak melihatnya, tetapi ketahuilah pasti sesungguhnya dia melihatmu. Lalu orang itu mengatakan, sampaikan kepadaku kapan kiamat terjadi. Nah, kata Nabi SAW, orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya. Lalu ia mengatakan, sampaikan kepadaku tanda-tanda kiamat itu. Maka kata Nabi SAW, di antaranya adalah apabila seorang budak wanita melahirkan tuannya. Dan bila engkau telah melihat mereka yang dulunya tidak memiliki alas kaki, pakaian, fakir dan penggembala kambing mulai berlomba-lomba mendirikan bangunan yang menjulang tinggi nan megah. Kemudian laki-laki itu pergi, tapi aku masih terdiam sejenak. Kata Umar, ketika beliau bertanya atau kemudian beliau bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah kamu siapa orang tadi yang bertanya? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu kemudian beliau bersabda, ia adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Hadis yang panjang lebar ini, Bapak Ibu sekalian, menyimpulkan kita tentang apa itu Islam, iman dan ihsan dan kapan atau bagaimana tanda-tanda kiamat. Nah, semua ini sebenarnya dasar sekali dalam agama Islam. Oleh karena itu, kita akan coba membahas dari tulisan penulis dulu. Baru kalau butuh ditambahkan penjelasan kita akan tambahkan. Ya. Hadits ini kata penulis hanya diriwayatkan oleh Muslim dan tidak diriwayatkan oleh Bukhari. Namun keduanya menyebutkan hadits ini pada kitab sahih mereka dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Hadits ini merupakan hadits yang sangat agung yang mencakup penjelasan mengenai seluruh pokok agama Islam. Karena itu beliau bersabda di akhir hadis, ini adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Setelah menjelaskan derajat Islam, derajat iman dan derajat ihsan, beliau menjadikan semua itu sebagai rangkaian agama. Beliau juga menjelaskan Islam sebagai amal ibadah lahiriah dikerjakan anggota tubuh yang berupa ucapan dan perbuatan. Yang pertama ialah syahadat, bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah amalan lisan. Kemudian mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Ibadah-ibadah yang baru saja disebutkan terdiri dari amalan fisik. Seperti solat, puasa dan amalan harta. Seperti zakat juga amalan yang masuk dalam dua kategori itu yaitu ibadah haji bagi yang tempat tinggalnya jauh dari Mekah. Hal ini disebutkan di sini karena perkara tersebut merupakan pondasi utama peribadatan dalam Islam yang Islam dibangun di atas amalan-amalan itu sebagaimana penjelasan yang insya Allah akan kami sebutkan pada tempatnya dalam hadits Ibnu Umar yang berisi Islam didirikan di atas 5 perkara. Baik, dari sini apa tadi yang kita baru bacakan yang ditulis oleh penulis, kita coba mengorek mutiara-mutiara ilmu dari hadits ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW dalam berbagai wujud. Kadang-kadang beliau datang dalam wujud malaikat asli. Dan itu terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW turun dari Gua Hira, Jabal Nur, menuju ke rumah beliau setelah menerima 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq. Di Gua Hira, Jibril datang dalam bentuk sosok laki-laki bercahaya. Bukan seperti sosok malaikat asli, tapi mirip seperti manusia. Namun pada saat Nabi SAW turun dari Gua Hira dan ingin pulang ke rumahnya karena ketakutan, di tengah malam di Gua Hira sendirian dan tiba-tiba melihat ada orang bercahaya datang dan memeluk beliau lalu menyuruh baca 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.
alladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka beliau pun kaget karena orang itu hilang tiba-tiba. Lalu beliau karena ketakutan turun ingin pulang ke rumahnya. Pas tiba di kaki lereng gunung Nur atau gunung cahaya, itulah terdengar suara dari langit di mana Jibril mengatakan, "Hai Muhammad, aku adalah Jibril, engkau adalah Rasulullah." Lalu Nabi SAW mengatakan, "Aku mengangkat kepalaku ke langit dan aku melihat Jibril memenuhi langit." Jadi ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan semua dipenuhi oleh badan Jibril. Kadang-kadang Jibril datang dalam bentuk manusia yang tidak dikenal, tapi wujudnya manusia. Nah seperti hadis ini. Makanya Umar menggambarkan, kami kaget melihat ada orang datang, bajunya bersih sekali. Di masa itu, karena orang rata-rata berkuda atau berunta, pasti bajunya kotor biasanya. Umumnya begitu. Apalagi kalau pakai baju putih. Karena pasti ada debu. Kalau kita kan sekarang mobil, mungkin lebih aman lah ya. Kita naik mobil dari garasi mobil rumah kita, mungkin lebih bersih. Naik mobil juga debu terhalang. Kita turun juga ke lokasi, mungkin sudah ber-AC. Kalau masa dulu tidak bisa. Walaupun kita sudah bersih dari rumah, keluar naik kuda sama unta pasti kita keringatan. Maka Umar menggambarkan ada orang datang, dia bajunya putih bersih sekali. Jadi agak unik karena nggak pernah terjadi di masa itu. Rambutnya hitam pekat. Masih digambarkan masih muda dan juga sangat tampan. Kemudian digambarkan juga tidak ada tanda-tanda safar padanya. Ya, berarti bukan penduduk Madinah, tapi juga tidak ada yang kenal. Bukan juga orang yang safar, karena kalau orang safar pasti kusut, lusuh gitu ya. Dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Nah di sini digambarkan datang dalam wujud laki-laki tapi tidak ada yang mengenal. Gitu. Yang ketiga, kadang-kadang Jibril datang dalam bentuk sahabat Nabi yang bernama Dihya al-Kalbi radhiyallahu anhu. Dihya ini orang yang sangat tampan, sangat soleh, sangat pemberani, orang yang sangat luar biasa. Nah kadang-kadang Jibril datang dalam bentuk Dihya. Seperti di perang Khandak atau perang Parit, ya, perang Ahzab, itu pada saat selesai peperangan dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyerang suku Quraidah, suku Yahudi yang berkhianat di perang itu. Maka Nabi waktu itu belum tahu. Beliau masuk ke rumahnya setelah 43 hari atau 45 hari dikepung oleh Quraisy. Beliau letih, ingin istirahat dan mandi, membersihkan badan. Baru masuk ke rumah, maka ada Dihya al-Kalbi mengetuk rumah Aisyah. Lalu Aisyah mengatakan, saya pun melihat Dihya. Lalu Dihya mengatakan, mana Rasulullah? Kata Aisyah, dia lagi baru ingin membersihkan tubuhnya. Maka, atau lagi mau bersih-bersih lah. Lalu kata Dihya, panggilkanlah untukku. Maka Nabi pun datang, lalu Nabi tahu itu bukan Dihya setelah dia mengatakan, hai Muhammad. Karena Dihya pasti mengatakan Rasulullah. Hai Muhammad, apakah kalian manusia sudah membuka baju-baju perang kalian, sementara kami para malaikat tidak membuka baju perang kami, kecuali kami tiba di sana. Ditunjuklah benteng suku Quraidah waktu itu. Maka Nabi SAW pun segera pakai baju perangnya lalu berteriak-teriak sambil mengatakan, wahai muslimin, apakah kalian lihat Dihya al-Kalbi? Itu adalah Jibril, segeralah susul ke sana. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah di akhir, jangan sholat asar kecuali di bentengnya Quraidah. Maka semua sahabat menuju ke sana. Nah itu contohnya. Jadi malaikat Jibril bisa datang dalam beberapa wujud, ya. Tapi tentu ini belum tentu terjadi pada manusia biasa. Ya. Kemudian yang kedua yang bisa diambil adalah bagaimana adabnya orang kalau belajar. Ya. Karena Jibril AS mengajarkan kepada kita bagaimana belajar. Beliau duduk bersimpu di hadapan Nabi SAW, kemudian baru bertanya, ya, pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi SAW. Walaupun di sini Umar mengatakan setelah Jibril bertanya, kami heran kenapa setiap kali dikasih jawaban Nabi dia mengatakan kau benar, kau benar. Maka ini berarti menandakan orang itu tahu, tapi dia bertanya. Di sini terjadi kata ulama kalau dalam adab belajar bukan cara ini cara yang dipakai Jibril, yang cara kedua ya, maksudnya setelah gurunya jawab atau orang menjawab yang ditanya lalu dia mengatakan kau benar. Bukan begitu yang dimaksudkan. Tapi yang dimaksudkan adalah bagaimana adab belajar duduk bersimpu di hadapan guru. Pelajaran ketiga yang bisa diambil, penjelasan tentang rukun Islam dan tidak boleh dipisah satu sama yang lain. Berurut, ya, 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa Ramadan, kemudian haji. Cuma rukun Islam yang 5 ini dibagi 3 lagi oleh para ulama. Semuanya wajib tapi dibagi 3. Ada yang wajib tidak ada pilihan. Syahadat dan sholat. Dan kita harus betul-betul bukan hanya ucapan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bapak Ibu harus ikuti dengan keyakinan dalam hati.
Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, artinya pencipta, pemilik, penguasa, yang menyembuhkan penyakit, yang menurunkan hujan, yang menggantikan siang malam, kecuali Allah. Jadi nggak ada lagi ketergantungan pada jimat, pada dukun, pada khurafat-khurafat ya. Apapun itu sifatnya, dewa-dewa dan segala macam, atau benda-benda mati seperti patung. Semuanya tidak ada. Ditepis dengan kalimat tauhid. Tidak ada partnernya Allah dalam ibadah. Itu la ilaha illallah. Jadi iman kepada Allah itu diikuti dengan keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan aplikasi dengan anggota tubuh. Jadi kalau orang cuma bilang asyhadu an la ilaha illallah tapi anggota tubuhnya tidak ibadah kepada Allah, ya. Kemudian juga dia tidak mengikuti keyakinan dalam hatinya, terbukti masih lemah sekali. Kalau sakit bukannya minta kepada Allah, malah lebih kepada dokter. Padahal dokter cuma wasilah, cuma perantara saja yang membuat kita sembuh. Andai saja sebelum kita ke dokter kita berdoa kepada Allah agar disembuhkan, maka Allah akan memudahkan menemukan dokter yang pas, resep yang cocok, kita akan sembuh. Itulah yang sesuai dengan hadis Qudsi, hadis Bukhari, di mana Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, kalau seandainya seseorang hamba itu bergantung kepada selainku, aku akan biarkan dia dengan sekutuku itu. Jadi kalau misalnya kita bergantungnya sama obat, sama dokter, bukan sama Allah, ya Allah biarin dia bergantung dengan itu. Tapi kalau kita justru melibatkan Allah dulu, Allah akan jadikan obat dan dokter itu akan menjadi penyebab kita sembuh. Nah seperti itulah. Ini makna tauhid yang sebenarnya. Harus kita yakini semua itu. Apapun tidak akan menimpa kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang akan sampai kepada kita dari Allah. Semua itu kita harus yakini. Ditambah juga semua akibat perbuatan kita dari hukuman-hukuman itu karena akibat perbuatan dan bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena asalnya takdir Allah semuanya baik. Nah seperti itu pemahamannya. Kemudian wa anna Muhammad Rasulullah bukan cuma ucapan tapi mempelajari tentang syama'il pribadi beliau. Mempelajari khalqiyah, fisik Nabi, mempelajari khuluqiyah, akhlak Nabi. Karena kata Nabi SAW, siapa yang lihat aku dalam mimpinya, dia pasti melihatku. Karena syaitan tidak akan menjelma jadi aku. Jadi kita harus tahu kulitnya Nabi seperti apa, matanya, alisnya, rambutnya. Karena kalau tidak, nanti kalau mimpi saat beda, itu berarti dari syaitan. Makanya dicirikan, namanya istilahnya khalqiyah dan khuluqiyah. Ciri fisik Nabi dan ciri akhlak Nabi. Nah fisik Nabi yang paling mendasar itu adalah beliau berkulit putih. Ya, saking putihnya sampai pipinya kemerah-merahan. Dan beliau memiliki hidung yang mancung, kemudian alis yang tebal seperti buru surpanah. Ya. Dan mata yang lebar, bulu mata yang lebat, bola mata beliau putihnya putih terang, dan hitamnya hitam pekat. Kemudian beliau memiliki dahi, pipi dan dagu yang setara dengan wajah yang tidak oval dan tidak bulat. Dan beliau juga memiliki pundak yang lebar, dada yang bidang. Dan tubuhnya banyak dilebati bulu-bulu sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ulama menggambarkan kalau Nabi Yusuf itu diberikan ketampanan dunia, maka Nabi Muhammad SAW lebih tampan daripada itu. Dan memang semua nabi-nabi dipilih dari manusia yang sempurna secara khalq dan khuluq. Memang Nabi itu harus sempurna, tampan sekali dan juga nasabnya bagus sekali. Ya, sehingga mereka betul-betul nanti bisa diterima dalam dakwanya. Nah ini harus kita ketahui. Jadi kalau orang mimpi Nabi tapi datangnya kulit hitam, nah misalnya. Atau mimpi Nabi tapi orangnya pendek, nah itu bukan. Karena Nabi itu jarbu, tidak tinggi sekali, tidak pendek juga. Ya, setara dengan tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Atau datang Nabi kurus misalnya, padahal Nabi itu kekar sekali. Nah itu beda. Betul yang dijelaskan. Dan rambut beliau hitam pekat, tidak keriting, tidak juga lurus sekali. Kadang-kadang beliau biarkan sampai kuping atau biarkan sampai pundak. Jadi itu ciri khas Nabi SAW. Beliau memiliki jenggot yang sangat lebat sampai ke dadah beliau. Jadi ini memang ciri-ciri khasnya. Dan itu yang dimaksudkan di sini, wa anna Muhammad Rasulullah. Jadi syahadat itu tidak ada pilihan, harus mutlak. Kemudian sholat juga sama. Ini tidak ada pilihan. Orang kalau tinggalkan sholat secara jah dan membangkang bisa kufur. Yang kedua rukun Islam adalah wajib, tapi masih ada keringanan bagi orang punya udzur. Puasa Ramadan bisa diganti di hari lain kalau kita tidak mampu, sebagaimana sudah kita tahu. Atau ada udzur, wanita haid, ya, atau misalnya musafir, sakit dan seterusnya. Kemudian ada yang ketiga, itu wajib tapi bagi yang mampu, zakat dan haji. Cuma kita tidak boleh bersembunyi di kata-kata bagi yang mampu. Banyak umat Islam pikir, ya udahlah saya tidak usah pikir zakat, saya kan mustahik, orang yang pantas terima zakat. Dia tidak pernah berpikir kapan dia jadi muzakki, kapan dia mengeluarkan zakat. Harusnya dia jadikan kata-kata dalam hadis bagi yang mampu adalah tantangan buat dia.
Karena semua manusia sama, punya waktu 24 jam, punya dua mata, sampai sama, gitu kan? Maka harusnya juga bisa menjadi muzaki, pengeluar zakat gitu. Haji juga begitu. Tidak boleh orang bilang, sudahlah saya tidak mampu, nggak usah saya pikirin. Dia kalau meninggal selama dia tidak mampu tidak berdosa, tapi dia kehilangan pahala. Sementara hadis yang pertama kita bahas dalam kitab kita ini, inna malamalu bin niat, semua sesuai dengan niatnya. Berarti semua sesuai dengan orderannya. Kalau anda pulang haji, anda mengatakan sudahlah cukup haji sekali, ya udah seperti itu orderannya. Tapi orang bilang, ya udah ya Allah saya mau haji lagi, saya mau ulang-ulangi haji. Para salaf biasa mengatakan di Mekah sebelum tinggalkan lokasi Mekah setelah haji atau umrah, ya Allah jangan engkau jadikan ini perjalanan terakhir kami. Maka selalu tiap tahun haji. Karena mereka jadikan itu sebagai niatnya, gitu kan? Kalau orang umrah lagi nggak? Udah nanti aja deh, mungkin berapa tahun ke depan. Ya niatnya begitu, ya sudah. Oh iya kalau Allah kasih secepat mungkin saya mau ulangi lagi. Nah Allah mudahin, semuanya begitu, ya. Dia mau bahagia, dia mau sedih, semua tergantung niatnya. Maka itu tergantung bagaimana kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu maksudnya. Baik kemudian kita juga bisa tunggangi haji dan zakat ini kalau tidak mampu melihat orang yang melakukan dengan cara berdoa. Minta agar kita bisa mendapatkan seperti apa yang dia dapatkan. Kemudian pelajaran keempat yang bisa diambil adalah kedudukan rukun iman. Yaitu iman kepada Allah secara totalitas. Meyakini apapun dijangkau atau tidak dijangkau oleh mata kita, Allah penciptanya. Sehingga tidak perlu takut, tidak perlu bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dinukil sebuah kisah seorang salaf dulu. Beliau mengadakan perjalanan dan masa itu orang cuma mengandalkan cahaya matahari. Maka kalau tiba maghrib, mau menjelang maghrib mereka terpaksa nginap karena gelap. Ya. Nanti besok di terbit matahari baru mereka jalan. Maka dia pas tiba di hutan lagi menjelang maghrib. Jadi dia terpaksa nginap di situ. Di tengah malam setelah dia tidur istirahat sebentar dia terbangun mau sholat malam. Dia bilang selesai 2 rakaat pertama tiba-tiba depan saya ada seekor harimau yang meraung dengan keras. Maka dia berpikir secara manusia saya nggak mungkin luput dari harimau ini. Karena harimau ini pasti lebih cepat, lebih kuat dan seterusnya. Tapi keyakinan akidahnya, imannya kepada Allah muncul. Maka dia mengatakan wahai harimau, kalau seandainya Allah yang menciptakan aku dan kamu datang mengutusmu untuk memakanku, takdirku begitu aku tidak akan melawan. Tapi kalau seandainya engkau datang hanya untuk mengganggu ibadahku, maka aku akan minta kepada Allah untuk membinasakanmu. Maka tiba-tiba harimau itu pergi dan meninggalkan orang saleh ini. Jadi sehebat apapun masalah yang sedang kita hadapi, kalau kita hadapkan itu kita punya Tuhan Allah, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa kasih jalan keluar hanya Allah. Seberat apapun, itu sangat ringan bagi Allah, gitu kan? Yang membuat selama ini kita sulit keluar dari masalah kita karena kita bukan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Masih ada pada manusia. Padahal sebenarnya kita bisa ya mendatangkan pertolongan dari manusia melalui Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masih ingat pernah saya sampaikan kisah seorang salafus saleh juga, beliau kerja harian, satu hari pulang ke rumahnya nggak bawa apa-apa hari itu. Lalu istrinya bertanya, dan masa itu orang kalau sudah menjelang maghrib berarti semua pasar sudah tutup. Kita kan sekarang ini ada mall-mall ini kan ada lampu. Coba kalau padam lampu, nggak ada yang buka. Mau lihat barang apa gitu kan. Jadi orang maghrib itu sudah tutup semua pasar di masa itu. Dia pulang maghrib, udah tutup, nggak ada lagi sumber dia bisa kerja. Istrinya tanya, ada pendapatan dah hari ini? Dia bilang tidak ada, hari ini saya belum dapat. Tapi saya sama anak belum makan. Oke lah, saya nanti istirahat sebentar, saya keluar lagi siapa tahu kita ada rezeki. Dia kemudian keluar dari rumahnya, dia tidak tahu mau kemana, dia lihat ada masjid dekat rumahnya, dia nyalain obor, lalu dia wudhu, dia sholat. Nah kuasa Allah sementara dia berdoa dan mengadu pada Tuhannya minta agar diberikan makan, maka pada saat itu raja yang berkuasa di wilayah itu mimpi. Dia tidur, dia mimpi buruk. Ya. Dia ketakutan, dia meninggal dan Allah akan hukum ada dosa-dosanya. Maka dia bertobat sama Allah dan dia mengambil beberapa kantong uang, dinar emasnya untuk dia sedekahkan. Dan dia mengatakan, ya Allah pada malam ini aku akan sedekah kepada orang yang engkau pilih. Lalu dia pun naik kudanya, dia biarkan tali kekangan kudanya jalan sendiri. Dia tidak pegang maksudnya. Lalu kuda itu datang mampir ke masjid tadi. Dia pun turun lalu dia masuk ke dalam masjid. Dia heran kenapa kuda itu mampir di situ. Dia masuk, dia temukan orang miskin tadi yang sedang merengek sama Allah. Lalu dia dengarkan doanya, ya Allah sungguhnya aku sudah seharian tidak makan sama istri aku, tolonglah berikan kami makanan dan saya tidak tahu harus minta kepada siapa di waktu malam seperti ini. Setelah selesai doa, raja itu mengatakan, saya sudah dengar doamu, maka ketahuilah saya raja yang berkuasa, nama saya si Fulan, saya sudah niat malam ini sedekah dan saya minta Allah kasih petunjuk, Allah datangkan kuda saya di masjid dan ini sedekah buat kamu.
Kalau kau butuh apa-apa minta lagi kepada saya akan berikan kamu akses ke istana. Maka orang miskin ini ini saksi bahasan. Kisah panjang ini akhirnya ini saksinya. Kata orang miskin ini, kalau saya butuh lagi, maka saya hanya akan minta kepada Allah yang telah mendatangkan Anda kepada saya. Nah ini harus dibangun. Pondasinya harus dibangun. Kalau kita bergantung kepada Allah, apa saja bisa kita dapatkan. Banyak kisah berhubungan dengan masalah ini ya. Ada seorang anak muda hafid Quran di Yaman, matanya buta. Ini kisah nyata dan dinukil oleh para dai-dai di sana. Ya, maka dia satu waktu namanya manusia walaupun buta dia punya keinginan menikah. Lalu dia bilang sama ayahnya, sama ibunya, saya ingin menikah. Ayahnya awalnya kurang percaya diri. Dia mengatakan, siapa yang akan kita lamarkan? Kamu buta, tidak ada pekerjaan, tidak ada pendidikan, gitu kan? Lalu anak ini sempat terpukul. Dia pun diam, lalu dia sholat malam. Terus dia berdoa sama Allah diberikan istri yang sempurna semuanya. Tidak ada kekurangannya. Ya jalur nasabnya, ya kekayaannya, ya kecantikannya, ya kepintarannya. Dia minta semua sempurna untuk membuktikan pada ayahnya kalau dia bisa mendapatkan. Sebulan kemudian anak ini mimpi. Yang hafal Quran ini mimpi. Dia mimpi dia akan menikah dengan seorang wanita. Dalam mimpi itu disebutkan namanya, disebutkan nama ayahnya, disebutkan kotanya. Maka dia bangun pagi, lalu dia bilang sama ayahnya, apa ada kota di Yaman ini bernama ini? Kata ayahnya, iya ada. Apa di situ ada satu tokoh masyarakat bernama ini? Ayahnya si perempuan yang dia mimpi. Kata ayahnya dia, iya ada. Itu tokoh masyarakat sana. Ada enggak anak perempuan yang bernama ini? Dalam mimpi dia disebut namanya. Dia tidak tahu, dia buta gitu. Maka ayahnya mengatakan, iya itu anak perempuan terkenal dengan kecantikan dan kepintarannya. Ayahnya laki-laki ini kaget, si anak ini bilang, kalau gitu lamarkan buat saya. Kata ayahnya, terkenal perempuan ini suka nolak orang. Bagaimana dia bisa menerima kamu? Yang ditolak itu orang tampan, orang kaya. Ini kamu gimana mau diterima? Lalu kata si anak ini, ayah saya mimpi. Dia tahu dari mana saya tahu nama kota itu, nama ayah, nama anak perempuan itu. Dari mimpi. Saya bilang, oh kalau begitu ya sudah. Kita mempertaruhkan nama baik keluarga, coba kita pergi melamar. Uniknya, pergi ke kota sana, izin minta ketemu, biasanya nggak mudah dibuka aksesnya karena pejabat di situ. Maka dibuka. Ada tamu dari kota ini datang, namanya Fulan. Disambutlah. Kemudian ayah si laki-laki mengatakan, sebenarnya kami mempertaruhkan nama keluarga kami, tapi anak kami ini dia memang tidak ada sekolahnya, dia di rumah saja, tapi kelebihannya dia anak soleh, dia hafid Quran. Namanya si Fulan dan kami datang untuk melamar anak Anda. Tanpa basa-basi, ayah anak perempuan mengatakan saya terima lamarannya. Itu kisah nyata. Maka ayah laki-laki ini heran. Kenapa Anda langsung menerima? Kata ayahnya anak perempuan, semalam saya mimpi. Ya, mendengar suara yang mengatakan akan datang jodoh anakmu besok bernama Fulan-Fulan. Nama anakmu ini. Ya. Tapi itu baru saya. Saya tidak tahu. Saya akan tanya anak saya. Dia masuk tanya anaknya. Begitu diceritakan, kata anak perempuannya, nikahkan saya ayah. Kok bisa kamu nikahkan selama ini kamu tahu laki-laki? Karena semalam saya mimpi. Anak perempuannya pun mimpi dia akan kedatangan jodoh yang baik buat dunia akhiratnya bernama Fulan. Nama laki-laki itu dan hafid Quran ciri-cirinya semua ada padanya. Maka menikahlah dia. Tidak ada yang mustahil untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita terlalu mengecilkan Allah dengan menganggap kayaknya nggak mungkin, kayaknya susah. Padahal sebenarnya tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara kisah ya. Ada ribuan kisah seperti ini. Yang kalau orang kuatkan keimanannya kepada Allah maka semuanya akan baik. Makanya kata Nabi SAW, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dan minta apa saja termasuk tali sendal kalian. Hal-hal yang kecil ya. Saya kadang-kadang praktikin Bapak Ibu sekalian kalau mau pergi ke mall, ke satu tempat. Saya supaya dapat keutamaan doanya aja. Ya Allah mudahin parkiran buat saya. Parkiran pun kita minta sama Allah. Kadang-kadang datang lagi padat-padatnya dapat aja tempat. Kuasa Allah. Minimal doanya jadi pahala. Minimal gitu kan. Nah ini ketergantungan sama Allah harus totalitas. Nah itu baru namanya beriman kepada Allahnya gitu ya. Sehingga tidak ada ketergantungan kepada selain Allah SWT. Ini kalau mau dibahas panjang lebar ya. Cukup banyak kisah-kisah dan saya sarankan Bapak Ibu bisa dengar 4 judul ceramah kami di YouTube. Yang pertama itu kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia. Yang kedua, saudaraku ini adalah pondasi ya agamamu, itu masalah keyakinan ya. Itu panjang lebar 2,5 jam kita waktu tablik akbar. Juga ada saudaraku ini adalah rahasia rezekimu. Itu juga bisa didengarkan tentunya. Dan ada beberapa judul-judul ceramah lain yang berhubungan dengan masalah tauhid atau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian selanjutnya adalah pentingnya beriman kepada para malaikat, dan ini sudah kita tahu sama-sama cara mengetahui malaikat yang tidak nampak dengan mata dari bisikan positif. Ya, ini pernah kami sampaikan itu ya. Jadi kalau kita mau tahu malaikat itu ada atau tidak, dengarkan semua bisikan dalam hati kita atau di pikiran kita yang mengajak pada ketaatan kepada Allah. Dan semua lawannya bisikan justru untuk bermaksiat atau melanggar hukum Allah, berarti dari syaitan. Hadits yang masyhur kata Nabi SAW, kalau seseorang mau tidur malam hari, maka pendamping dari malaikat mengatakan tutuplah hidupmu dengan kebaikan. Maksudnya diingatkan perbuatan-perbuatan baik dia. Nanti kalau Bapak Ibu mau tidur nanti malam, nanti coba duduk renung sebentar, itu akan terbayang amal apa yang kita kerjakan. Kayak kajian kita hari ini, kayak tadi mungkin Bapak Ibu sedekah dengan orang atau apalah gitu ya. Itu bisikan dari malaikat. Lalu syaitan akan mengatakan tutuplah hidupmu dengan keburukan. Diingatkan dosa-dosanya. Supaya nanti malaikat berharap dia ulangi besok perbuatan kebaikan. Syaitan berharap dia mengulangi perbuatan buruknya. Dan kalau dia bangun di tengah malam, pendamping dari malaikat mengatakan sholatlah. Lalu syaitan mengatakan tidurlah, malam masih panjang. Nah seperti itu. Iman kepada kitab-kitab yang ada dinukil kepada kita, tentu banyak sekali kitab yang turun. Tapi yang kita anjurkan imani, ada sebagian ulama mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Kalau yang mengatakan 5, mulai dari suhuf Nabi Ibrahim, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, yang dalam surah Al-A'la Allah mengatakan, ya, fi suhuf Ibrahim wa Musa, gitu ya, ada di kitabnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kemudian ada Tauratnya Nabi Musa, ada Zaburnya Nabi Daud, ada Injil Nabi Isa, dan ada Quran Nabi Muhammad SAW. Nah kalau yang 4 berarti suhuf Nabi Ibrahim dihilangkan atau dikurangi jadi sisa 4. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan Quran Nabi Muhammad SAW. Lalu beriman kepada Rasul-Rasul, kita wajib imani 25 Nabi dan Rasul, tapi jumlah sebenarnya 130 ya, ribu ya. Maaf, 124 ribu Nabi, diantaranya 313 dalam riwayat lain 315 Rasul. Yang wajib kita tahu adalah kisahnya 25 Nabi dan Rasul yang namanya disebut langsung dalam Al-Quran. Kemudian beriman kepada hari kiamat, satu paket dari kematian, kemudian alam barzah, kebangkitan timbangan amal, dan lewatin sirat di atas neraka, serta surga dan neraka. Ini nggak boleh terputus satu sama yang lain. Kalau orang yakin dia mati misalnya, itu adalah ajal, tapi dia tidak yakin ada siksa kubur dan nikmat kubur, atau dia tidak yakin ada hari kebangkitan, berarti batal rukun iman ini, dan batal semua rukun imannya. Ya kan? Maka dia harus menyatakan ini baru dikatakan beriman. Dan terakhir adalah takdir baik, takdir buruk. Dan ini saya sudah katakan tadi, bahwa semua takdir Allah baik. Tidak ada takdir Allah yang buruk. Keburukan yang terjadi karena hasil perbuatan kita. Tapi semua Allah takdirkan baik. Kalaupun kita sudah melakukan satu perbuatan buruk, lalu Allah takdirkan sesuatu di situ, maka itu adalah solusi terbaik buat kita. Contoh orang berbuat dosa, lalu Allah datangkan hukuman buat dia kayak penyakit, atau dia digibah orang atau difitnah orang, maka itu takdir yang datang pun baik buat dia untuk membersihkan dosa-dosanya supaya dia tidak terjadi hal yang lebih buruk. Bahkan pernah saya kasih contoh di beberapa pengajian, kalau ada maling ketangkap oleh warga, digebukin, bahkan sampai mati pun dikeroyokin, masih bentuk kasih sayangnya Allah. Kenapa? Pastikan maling itu bukan pertama kali maling sehingga dia digebukin. Dosa itu biasanya sudah akumulasi berapa kali baru Allah datangkan hukuman berat. Kalau yang pertama kali orang buat itu biasanya tidak ada hukumannya. 2 kali, 3 kali biasa baru datang peringatan-peringatan. Nanti kalau sudah akumulasi atau jadi kebiasaan baru datang hukuman yang berat. Makanya maling itu kalau digebukin pun sebenarnya kebaikan buat dia. Kenapa kebaikan? Karena kalau dia tidak digebukin dan tidak dibunuh, dia akan maling terus. Dan akan lebih berat hukumannya di akhirat. Maka Allah matikan dia di saat itu supaya berhenti. Jadi hukumannya lebih ringan nanti di hari kiamat. Nah seperti itu pemahamannya. Apapun yang kita tidak suka pasti baik. Misalnya kita tidak suka dengan musim hujan. Allah takdirkan itu baik. Kita tidak suka dengan malam. Sebenarnya Allah atur memang untuk istirahat dan seterusnya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah tentang masalah yang ketiga, ihsan. Ini level tertinggi dalam agama. Islam dulu, iman dulu, baru ihsan. Tempat tertinggi. Yang tertinggi adalah kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Dan ini tidak akan muncul kecuali rukun Islamnya sempurna, rukun imannya sempurna. Baru muncul ihsan. Ihsan itu perasaan betul-betul merasa ada Allah yang mengawasi dia. Dan selalu dalam kondisi ketaatan yang maksimal. Juga jauh dari dosanya juga maksimal. Maka ini karena dia sudah sampai pada level ihsan.
Dia nggak bisa dijangkau kecuali orang sekali lagi menyempurnakan dua rukun yang pertama. Islamnya sempurna, imannya sempurna, baru bisa masuk kepada ihsannya, gitu ya. Nah seperti itu levelnya. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah adanya tentang hari kiamat. Dan Jibril bertanya alaihissalam, kapan kiamat itu? Maka jawaban Nabi SAW, yang ditanya dan yang bertanya tidak saling tahu. Maksudnya saya dan kamu tidak tahu. Karena memang Allah merahasiakan kapan kiamat terjadi. Dalam sebuah hadis dikatakan Israfil, malaikat yang memegang sangkakala untuk ditiup trompet, yang dua kali dia tiup. Tiupan yang pertama semua makhluk binasa, dan yang kedua adalah tiupan hari kebangkitan. Maka setiap hari Israfil semenjak Nabi SAW diutus menaruh sangkakala di mulutnya. Tinggal menengadahkan wajahnya ke arsy-Nya Allah. Kalau Allah perintahkan dia tiup, kalau tidak maka dia menunggu. Dan itu sudah mulai kata Nabi SAW, sungguh Israfil sudah meletakkan trompet di mulutnya. Jadi kita sudah dekat dengan kiamat. Karena kata Nabi SAW, hitunglah lahirnya aku, diutusnya aku, dan meninggalnya aku adalah tanda-tanda hari kiamat. Ini semua sudah terjadi, gitu kan? Dan kita adalah manusia-manusia terakhir. Sebelum kita sudah ada ribuan tahun yang manusia hidup sebelum kita. Jadi kita memang sudah mendekati hari kiamat. Nah, kita harus yakin ada hari ini. Beriman kepada hari kiamat, manfaat utamanya membuat kita punya pengontrol untuk supaya tidak salah dalam melakukan perbuatan di dunia. Karena kita tahu akan ada hisab di sana. Juga meringankan beban orang yang terzalimi. Siapapun terzalimi, kalau dia ingin ada hari kiamat, ada hari pembalasan, dia akan tenang. Oh, di sini saya nggak dapat, di sana saya dapat. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang punya permasalahan dengan saudara di dunia, segera dia selesaikan. Karena nanti akan datang hari, maksudnya hari kiamat, ya, yang tidak ada lagi manfaatnya dirham dan dinar. Gak bisa lagi selesai negosiasi dengan uang. Di dunia ini kalau kita sakitin hati orang, kita kirimin hadiah, kita kasih duit, kasih handphone, mungkin bisa membuat, dan sambil minta maaf mungkin dia bisa maafin. Di akhirat gak bisa. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apa nanti di sana? Kata Nabi SAW, pahalamu atau dosa-dosa dia? Jadi bayar dengan sholatmu, bayar dengan puasamu. Kalau nggak cukup, dosa dia. Dia yang zina, dia yang riba, kita yang dihukum. Makanya harus hati-hati. Ingat hadis Nabi SAW, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang habis dirham dan dinarnya. Bisnis, habis. Kata Nabi, bukan itu ringan. Hari ini bangkrut bisa dapat lagi nanti kan. Kata Nabi SAW, orang yang bangkrut sebenarnya orang yang datang hari kiamat membawa pahala sholat sempurna, puasa sempurna, haji sempurna, sedekah dan segala macam. Tapi satu sisi pernah caci maki orang ini, pernah pukul orang yang itu, pernah mengambil haknya orang yang ini, dan tidak sempat mengembalikannya selama di dunia, tidak sempat minta maaf. Maka orang-orang ini datang menuntutnya. Lalu dibagi-bagilah pahala dia. Nah kata Nabi SAW, kalau habis pahalanya masih ada yang tuntut, maka dosa-dosa orang yang nuntut ditimpakan pada dia, maka dia akan dilemparkan dalam neraka sejauh timur dan barat. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, tapi kan saya paling dosanya sedikit. Dari mana Anda tahu dosa Anda sedikit? Kita tidak tahu. Ya, gitu. Masalahnya, saya pernah singgung pertemuan kita yang lalu ya. Amal soleh dan dosa itu sifatnya akumulasi. Kita jangan hitung sholat duha yang luput satu kali. Tapi kita hitung sudah berapa tahun kita tinggalin duha. Sudah berapa tahun kita tinggalin zikir, sudah berapa tahun dan sudah berapa banyak pahala orang yang mengamalkannya selama bertahun-tahun itu dari teman kita atau kerabat kita. Ada bahkan orang pasangan hidupnya sibuk dengan ibadah, dia malah jauh dari ibadah. Sehingga akhirnya nanti pasangannya jauh lebih tinggi daripada dia. Misal contoh, gitu kan? Atau teman-temannya. Begitu juga dengan dosa. Mungkin sekali gibah, dosanya sudah sangat berat. Bagaimana kalau dia setiap hari kerjanya cari tentang gosipin orang. Akumulasi. Bagaimana dia sebarin berita tersebut dan dia tidak pernah berpikir tentang bahayanya, gitu kan? Kita tidak pernah tahu kezaliman apa yang sedang terjadi kalau kita sebarin sebuah berita hoaks atau gibah, ya, dan seterusnya. Maka ini harus hati-hati sekali. Karena hari kiamat, hari kebangkitan yang akan menyelesaikan semua urusan. Dan kata Nabi SAW, nanti di hari kebangkitan, hari kiamat, semua akan Allah adili termasuk domba yang bertanduk. Kenapa menanduk domba yang tidak bertanduk? Ya, jadi semuanya akan selesai di hari kiamat itu. Pelajaran selanjutnya, tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat ada besar, ada kecil. Tanda-tanda besar kurang lebih 10. Ya, itu nanti akan terjadi secara berurutan. Keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ya, ini bahasanya panjang sekali kalau kita mau bahas. Tapi tanda-tanda kiamat ini sudah kami bedah di kajian kitab Minhajul Muslim. Nanti terakhir sekali itu adalah, ya,
termasuk turunnya Nabi Isa alaihissalam yang membunuh Dajjal, kemudian juga Ma'juj, kemudian ada terbitnya matahari dari barat, gitu ya. Ini semua tanda-tanda kiamat, akan terkeluarnya hewan melata yang bisa berbicara dengan manusia. Semua itu tanda-tanda kiamat. Nah, kalau tanda-tanda kecil cukup banyak. Tanda kiamat kecil. Tadi sudah kita sebutkan lahirnya Nabi, utusnya Nabi, meninggalnya Nabi. Kemudian tersebarnya wabah taun, wabah pes. Itu terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Banyak orang-orang meninggal di masa itu. Bebasnya Palestina, Masjid Aqsa itu juga di masanya Umar radhiyallahu anhu, gitu kan? Dan seterusnya, itu semua tanda-tanda kiamat. Nah, di sini ada disebutkan tanda-tanda kiamat ya yang sudah terjadi juga, tapi ini termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Yaitu di sini dikatakan seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ini ada bahasan hukum ya. Jadi di masa dulu ada perbudakan, Bapak Ibu sekalian. Perbudakan ini kalau ada seorang laki-laki menikahi budaknya tanpa dia bebaskan, dia beli, kan dulu tuh ada pasar budak. Misalnya dia beli wanita di pasar budak, dia nikahi jadi istrinya, tapi dia nggak bilang kamu bebas. Lalu perempuan itu hamil punya anak, anaknya ini orang bebas langsung secara otomatis karena ayahnya orang bebas, orang merdeka. Nah, di sini tanda-tanda hari kiamat adalah justru si ibu ini yang tadi masih dalam kondisi keterbudakan itu melahirkan orang bebas, tuannya, anaknya, gitu ya. Itu tanda-tanda itu sudah terjadi di masa dulu, sekarang masa perbudakan tidak ada. Dan juga di sini yang unik dikatakan, ini saya sarankan sebentar untuk membuktikan hadits ini, Bapak Ibu bisa searching tentang kehidupan Raja Imarat, unit Imarat. 50 tahun dari sekarang ke belakang, saya pernah lihat historinya, itu masih padang pasir. Bahkan raja yang berkuasa sekarang itu memang keluarga pengembala kambing. Perhatikan apa kata Nabi di sini, dan tanda-tanda kiamat adalah engkau akan melihat di dia, pengembala kambing mulai berlomba-lomba mendirikan bangunan yang menjulang tinggi dan megah. Ini di mana sekarang? Di unit Imarat itu ada building yang tidak ada di dunia. Yang bangun itu pengembala-pengembala kambing. Makanya sebentar coba di searching, coba di Google atau dicek di YouTube, ada. Insya Allah akan ada. Saya yakin kalau kami penonton dalam bahasa Arab, ada penjelasan dalam bahasa Inggris juga itu ya. Mudah-mudahan juga ada terjemahan bahasa Indonesia tentang kehidupan asal muasal Raja Uni Emirat Arab. Nanti akan Anda lihat di situ. Dan di situ ada bahkan cuplikan tentang negara mereka dulu sebelum ditemukan minyak, bagaimana padang pasir gitu ya. Dan keluarga ini terkenal keluarga pengembala kambing. Tapi hadis ini nyata sekali. Pengembala kambing yang mulai berlomba-lomba mendirikan bangunan yang menjulang tinggi. Sekarang itu di Emirat Arab, Dubai, Abu Dhabi itu kalau ada arsitek dunia yang punya ide, kalau kita bahasakan sekarang ide gila gitu tanda kutip ya. Pokoknya dia buat gambar yang unik-unik, ditolak di negaranya, dipanggil semua di sana. Suruh bangun. Jadi supaya ada building yang tidak ada di dunia gitu. Nah itu memang terjadi, subhanallah. Nah ini sudah disebutkan tanda-tanda kiamat gitu. Nah pelajaran terakhir yang bisa diambil adalah bahwasanya bolehnya seseorang bertanya, dari mana kau dapatkan ilmu itu? Dari siapa kamu belajar? Karena di sini Nabi SAW bertanya kepada Umar, hai Umar, apakah kamu tahu siapa tadi itu yang datang? Umar mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dan ini termasuk adab para sahabat ya. Mereka seringkali kalau kedatangan sesuatu informasi yang Nabi tanya, walaupun mereka tahu, mereka tetap mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sebagai bentuk adab dan tata kerama gitu ya. Maka Nabi Umar mengatakan, apakah kalau tahu siapa itu Umar? Umar mengatakan Allah dan Rasul lebih tahu. Maka Nabi SAW mengatakan adalah Jibril datang mengajarkan agama kalian. Nah di sini di halaman 30 di buku kita ini itu sampai selesai penjelasannya. Semua ini adalah hal yang sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi saya tidak baca di buku ini karena buku ini penjelasannya sampai kurang lebih di halaman 38. Semua ini adalah penjelasan tentang masalah apa yang kami paparkan tadi. Saya sengaja tidak baca letter-let di buku supaya lebih mudah difahami. Ya, kalau saya baca letter-let mungkin akan menjenuhkan, maka kita berikan penjelasan global sebagaimana tadi sudah kami sampaikan. Dengan ini alhamdulillah hadis nomor 2 ini sudah selesai dibahas. Kita akan lanjutkan lagi nanti di pertemuan akan datang. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.